How are you? Bagaimana kabar saudara? Luar biasa. Kita kasih tepuk tangan yang meriah. Hari ini saya akan masuk pada bagian yang kedua, saudaraku. Saya akan berbicara dari seri firman Family Blessing ya Pak ya. 2 minggu ini kita masih akan berbicara membahas mengenai keuangan. Saya masih akan melanjutkan dari minggu yang lalu. Kita berbicara mengenai hutang. Minggu ini saya akan berbicara tentang family management. Sadarkah saudara, manage well memungkinkan saudara live well. Ketika saudara bisa mengelola dengan baik, disitulah engkau bisa hidup dengan baik. Manajemen punya peranan yang sangat besar saudaraku di dalam sebuah rumah tangga. Saya banyak berjumpa dengan mismanagement di dalam, karena kita banyak ini nanti berbicara mengenai keuangan ya saudaraku. Saya melihat ada banyak mismanagement karena tidak pernah diatur pos-posnya. Jadi seringkali saudaraku akhirnya pada saat sesuatu yang tidak terduga muncul, we are not ready. Kita nggak siap, akhirnya collapse. Mismanagement bukan hanya di dalam keluarga, bukan hanya keuangan. Tapi sering saya juga melihat mismanagement pola asuh anak. Berapa banyak bukan karena orang tua nggak sayang loh saudaraku. Justru karena terlalu sayang nggak bisa disiplin. Akhirnya kewalahan, nggak bisa menghandle anak akhirnya. Saya juga melihat bukan hanya nggak disiplin, seringkali kadangkala the absence of parents. Pastor saya kan bukannya tidak bersama dengan anak-anak. Tapi saya memperhatikan ya saudaraku dalam kehidupan saya sendiri. Ketika anak-anak masih kecil, kita itu biasanya terus ada bersama dengan mereka karena kebutuhan mereka, kehadiran orang tua secara fisik masih besar sekali saudara. Tapi and then sampai di satu titik anak-anak itu bertumbuh remaja. Bertumbuh jadi anak muda, youth. Kalau kita nggak hati-hati, kita merasa kita berpikir ini anak-anak udah gede. Mereka udah bisa apa-apa sendiri. Kita satu rumah, tapi actually we don't know what's going on dengan anak-anak. Di titik itu, anak-anak itu mengalami melalui fase kehidupan yang tanpa kita sadari, satu rumah tapi kita tidak ada di satu fase. Begitu kita melihat perubahan dalam diri anak-anak kita berpikir kok sekarang anak saya beda. Beda dari yang kapan. Kita masih memandang mereka ada di fase yang we are there. But they are no longer there. Kalau nggak hati-hati akhirnya kita nggak bisa menghandle anak kita. Satu yang harus saya sampaikan, PR yang tidak saudara selesaikan hari ini akan menjadi PR masa depan. Yang jadi masalah ketika itu sudah menjadi PR masa depan, mungkin tingkat kesulitannya jauh lebih daripada sekarang. My point saudara, poin saya, manage well, live well. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat betapa pentingnya manajemen. Karena seringkali kadang kita sebagai orang Kristen kalau enggak hati-hati kita curang. Kita bergantungnya hanya pada belas kasihan Tuhan aja, tapi tidak melakukan bagian kita. Sedikit-dikit serahkan Tuhan. Sedikit-dikit serahkan Tuhan. Enggak salah sih saudara. Tapi Tuhan juga gantian tanya. Kayaknya yang ini bagian kamu deh. Kenapa diserahin ke saya? Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Ada satu ayat yang bisa menggambarkan apa yang saya katakan Pak. Kita lihat yuk, Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang kelima. Belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab
Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Pertanyaannya saudaraku, pada saat ayat ini ditulis di Kejadian 2 ayat 5, bumi dan seisinya sudah selesai diciptakan belum? Sudah. Tapi ayat ini mengatakan belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan. Kalau saudara melihat lagi hari kesekian tumbuhan itu sudah diciptakan. Saudara bisa mengerti maksud saya? Kok bisa belum ada? Lihat saudaraku. Dalam diri saudara di tempat ini, Tuhan sudah memberikan. Tidak ada satupun dari saudara dibiarkan tangan kosong. Saudara dibekali dengan semua yang saudara butuhkan untuk berhasil. The DNA to be great is in you. Tapi ternyata ayat ini membukakan kepada kita pertumbuhan datangnya dari Tuhan. Jangan pernah lupakan itu. Belum ada karena Tuhan belum menurunkan hujan. Kadang sebagian dari kita merasa bisa tanpa Tuhan. Kita jalan, kita kerja keras. Tapi kita lupa, faktor terbesar tidak bisa tanpa Tuhan. Yang jadi masalah saudaraku, ada satu ekstrim berikutnya lagi. Gak bisa tanpa Tuhan, akhirnya kita gak ngelakuin apa-apa. Tapi ayat ini mengatakan belum turun hujan dan apa Bapak Ibu? Belum turun hujan dan tidak ada manusia yang mengerjakannya. Ternyata saudaraku, Tuhan saudara sekalipun dia bisa, dia tidak mau bekerja sendiri. Dia menantikan saudara. Dia mau bekerja sama dengan saudara. Dia mencari orang-orang yang bisa mengelola. Bahasanya lain mengelola itu apa tuh saudara? Manage. Hari ini dibuka lowongan saudaraku. Tuhan mencari manajer-manajernya Tuhan. Berapa banyak di tempat ini yang mau dipakai jadi manajer-manajernya Tuhan? Oh, boleh saya dengar aminnya yang paling keras. Sekalipun Tuhan bisa, Tuhan mau pakai saudara. Itu sebabnya hari ini saya mau mengajak saudara melihat betapa pentingnya manajemen. Sekalipun Tuhan sudah berikan, kalau tidak dikelola, tidak akan tumbuh. Pertanyaannya sekarang, what is management? Apa itu manajemen? Apa sih manajemen? Saya akan pakai perkataan saya dengan simpel aja saudara. Penggunaan yang efektif dan efisien dan maksimal dari setiap sumber daya yang ada. Seperti saya katakan tadi, setiap dari kita tidak dibiarkan tangan kosong Pak. Dalam diri kita itu ada material dasarnya. Sumber daya macam-macam, sumber daya apa saja saudaraku? Ada sumber daya manusianya, apalagi? Finansialnya, apalagi? Waktu, apalagi? Talenta gift yang ada di dalam diri saudara. Sumber daya macam-macam. Yang namanya manajemen adalah bagaimana saudara menggunakan semua sumber daya yang ada di tangan saudara semaksimal mungkin, seefektif mungkin untuk mencapai visi dan menghasilkan nilai tambah. Itu manajemen. Pastor, apakah ada ayatnya di dalam Alkitab? Surprisingly, Tuhan kita, Tuhan yang sangat concern dengan manajemen. Saudara masih ingat kisah 1, 2, 5 talenta? Masih ingat ya? Saudara, oke. Yang 1 talenta dikasih. Oke? Apa yang dilakukan?
dikubur. Oke, so nothing be done. Oke. Yang 2 dan 5 talenta apa yang dilakukan? Dikelola. Sehingga 2 jadi 4. 5 jadi 10. Perhatikan ini. Jangan sampai ada anak Tuhan yang hanya mengenal sebagian dari karakter Tuhan, saudara. Kalau enggak hati-hati, banyak dari kita hanya kenal sebagian dari karakternya Tuhan. Saya tanya, yang 1 tadi dikubur, apa yang Tuhan lakukan? Apa? Dipecat katanya. Loh, sekarang to be honest, diambil artinya apa? Kalau diambil artinya apa? Sekarang saudara dikasih kepercayaan, kepercayaannya diambil artinya? Ya sudah toh. Katanya kasih, Pastor. Banyak dari kita kalau enggak hati-hati, kita hanya mengenal sebagian sisi dari karakter Tuhan kita. Boleh enggak saya ngomong gini? Ternyata manajer yang buruk dipecat. Loh, enggak enak saudara. But that's the reality. Kata diambil itu kan halusnya aja toh. Nah kalau mau to the point ya dipecat. Pertanyaan saya, yang 1 talenta dikasih ke yang mana? Pastor, kasihan. Harusnya kasih yang 2. Masih sedikit. Itu yang 5 bisa jadi 10. Dikasih ke yang mana? Perhatikan ini, saudara. Bukan hanya dia memecat manajer yang buruk, dia memberikan promosi kepada manajer yang baik. Come on. Banyak di antara saudara berpikir Tuhan saudara hanya all loving. Dia bukan hanya Tuhan yang all loving. Dia mengharapkan apa yang dipercayakan atas hidup saudara dikelola dengan maksimal, dikembangkan 2 kali lipat. Oh, saya perkatakan atas kehidupan saudara ya. Di tempat ini dia menemukan manajer-manajer yang baik. Dia menemukan pengelola-pengelola yang baik. Karena ayat ini membuat saya amazed, saudara. Kita buka ya. Tuhan itu mencari. Saudara kalau di sini berapa banyak pelayan Tuhan yang ada di tempat ini, boleh lambaikan tangan saudara. Tahukah saudara, Tuhan menyebut saudara dengan apa? Kita buka 1 Korintus 4, ayatnya yang kedua. Dalam bahasa Indonesianya disebut sebagai pelayan-pelayan. Tetapi di dalam 1 Korintus 4 ayat 2 saudaraku. Dalam bahasa Inggrisnya versi KJV disebut seperti ini. Moreover, it is required in stewards. Apa itu artinya stewards? Pengelola. Yang dituntut dari seorang pengelola, apa saudaraku? Dalam bahasa Inggrisnya boleh dimunculkan multimedia? That a man be found faithful. Ternyata Tuhan itu menuntut dari para pengelolanya, boleh saya pakai bahasa sekarang ya saudaraku? Para manajernya, kesetiaan. Pertanyaannya, kesetiaan versinya Tuhan itu apa? Karena ada banyak di antara kita berpikir, just by being there artinya kita setia. Tapi coba kita lihat. Hamba yang 1 talenta tadi tetap ada di sana enggak? Dia enggak pergi kemana-mana. Come on. Mau buktinya saudaraku? Kita lihat ya. Yuk, Matius pasalnya 25 yuk kita buka. Yuk semua itu harus ada ayatnya saudara. Matius pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-25. Apa yang dikatakan hamba yang 1 talenta itu? Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini
terimalah kepunyaan Tuhan. Saya tanya, yang pertama, hamba 1 talenta itu pergi enggak? Dia stay. Saya tanya, hamba 1 talenta ngambil talentanya orang lain enggak? Dikembalikan kok sama tuannya, utuh. Ini menarik saudara di sini. Dia enggak kehilangan loh. Dia memberikan, dikembalikan ke tuannya. Tapi apa jawaban tuannya? Yuk ayat 26 multimedia turun ke bawah. Boleh dibaca sama-sama bagian A, 23. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang baik. Dari sini saudara mengenal another character of God. Loh 1 gak diambil kok, dikembalikan kok. Tapi Tuhan ngomong apa? Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Kalau tadi Tuhan ngomong bahwa yang dicari dari para pelayannya, para pengelolanya, that a man is found faithful, setia. Sekarang yang disebut hamba yang setia itu kayak apa? Saya tarik ke atas ya. Kita lihat hamba 2 dan 5 talenta. Apa yang Tuhan katakan? Kita naik yuk ke ayat 22. Saya bacakan, nanti ayat 23 kita baca sama-sama. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba. Oke. Apa jawaban tuannya? Ayat 23, sama-sama yuk. 23, maka kata tuannya itu kepadanya, hai hambaku yang... Berarti yang dimaksud setia yang mana? Ini menarik loh saudara. Ini menarik. Atas setiap deposit, atas setiap talenta, atas setiap waktu, atas setiap karunia, atas setiap bagian demi bagian yang Tuhan taruh atas hidup saudara. Dia mengharapkan engkau mengelolanya dengan baik. Tidak boleh kembali 1, tetap 1. Dia berharap dari apa yang sudah dia percayakan bertumbuh. Oh aminnya yang paling keras. Boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Berapa banyak di tempat ini yang mau jadi pengelola yang setia, lambaikan tangannya yang paling tinggi. Jadi atas hidup saudara. Pertanyaannya sekarang saudara. Do you manage your life? Apakah saudara mengelola kehidupan saudara? Halo? Apakah saudara mengelola kesehatan saudara? Yang sudah menikah boleh lambaikan tangan. Apakah engkau mengelola keluargamu? Orang tua, anak-anak dipercayakan kepadamu bukan hanya 1 jadi 1 loh. Tuhan taruh di dalam kehidupan mereka potensi-potensi yang begitu besar. Tuhan percayakan kepada saudara supaya potensi itu tidak mati, potensi itu berkembang dari 1 jadi 2, 2 jadi 4, 5 jadi 10. In case ada di tempat ini yang saudara berkata, Pastor saya nggak bisa apa-apa. Yang saya tahu di dalam Alkitab nggak ada 0 talenta saudaraku. Buat saudara yang berpikir, saya nggak punya apa-apa Pastor. Ingatkah saudara, 1, 2, dan 5 talenta bukan milik mereka loh. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Baik 1, 2, dan 5 talenta semuanya adalah kepercayaan yang diberikan. Tidak ada hamba dengan 0 talenta. Yang sepakat aminnya boleh yang paling keras. Hari ini saya berjumpa dengan orang-orang luar biasa. Tidak ada dalam hidupmu yang 0.
One way or another, Tuhan titipkan Pak dalam hidupmu. Either 1 talenta, 2, 5 talenta, dia mengharapkannya untuk dikelola. Pastor, kalau dikelola berarti what should I do? Starting yang hal kecil aja boleh nggak Bapak Ibu? Boleh? Boleh nggak saya memulai dengan kehidupan rohani? Yang tadinya datang nggak bisa apa-apa, nggak apa-apa saudara. Pastor, saya nggak bisa apa-apa, pokoknya saya cuman datang. Kalau orang Jawa itu di tempat saya dulu ada istilah, saya nggak tahu kalau Jakarta apa ya. Dulu saya waktu kecil ada istilah pupuk bawang. Saudara tahu nggak ya? Kalau di sini apa? Di Jakarta istilahnya apa? Pupuk bawang tuh apa ya? Kayak dia nggak bisa apa-apa gitu. Ya pokoknya dia datang aja gitu. Apa? Anak bawang. Apa di sini istilahnya anak bawang? Oke, saudara boleh datang di tempat ini nggak bisa apa-apa, and that's fine. Saudara boleh datang, doa ya Pak, aduh jangan saya pastor, jangan saya. Tapi 1 tahun berlalu, 2 tahun berlalu, yang tadinya ngomong aja nggak berani. Sekarang lidah bibirnya dipakai untuk bersaksi. Yang tadinya hanya doa makan saja nggak bisa. Sekarang bahkan tumpang tangan atas si sakit disembuhkan. Saya melihat satu persatu dari tempat ini. Yang tadinya datang imannya bukan hanya low. Tapi imannya sudah minus. Saudara boleh datang dalam keadaan hancur. Saudara boleh datang dalam keadaan down. And that's okay. Tapi tidak boleh selamanya down. Tidak boleh selamanya minus. Ada satu titik di mana imanmu dibangkitkan. Engkau terus mendengarkan rema dan firman Tuhan yang diisi di dalam kehidupanmu. He expect you. Dia mengharapkan engkau untuk mengelolanya. Sehingga yang tadinya gak bisa berdoa sekalipun. Sekarang menghadapi masalah, menghadapi problem, menghadapi sakit penyakit. Saudara berani berdiri dan mengalami mujizat terjadi atas hidupmu. Oh aminnya boleh yang paling keras. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Artinya saudaraku boleh gak saya artikan juga. Kalau yang tadinya datang hanya 1 orang. 1 tetap jadi 1 boleh gak saudara? Hah? Loh tadi ayatnya tadi loh. Hah? Loh pastor saya setia loh pastor. Berapa banyak di sini yang jemaat sudah lebih dari 10 tahun angkat tangan? Oh tuh saya lihat. Banyak saudaraku. Jangan diturunkan tangannya. Angkat tangan dulu saudara. Oh banyak saudara. Saya melihat tangan-tangan saudara. Berapa banyak yang lebih dari 5 tahun angkat tangan? Turunkan tangan saudara. Pastor. Dari 5 tahun lalu yang lain belum ada, saya sudah di sini. Loh 1 tetap 1 kan? Tadi ayatnya ngomong apa? Tuhannya ngomong apa? Hai? Bukan saya yang ngomong loh Bu. Aduh saya gak enak nih saudara. Tapi bukan saya yang ngomong. Berarti kalau 1, Tuhan maunya jadi 2. Boleh gak sih senggol kiri kanan? Pak, jadi KKS. Nah gak boleh selamanya sama. Pastor saya kan setia, saya di sini udah 20 tahun. Tuannya tanya. 20 tahun itu 1 jadi berapa? Maafkan saya saudaraku, saya paham bahwa ayat ini sedang berbicara tentang talenta. But yes, talenta berbicara banyak hal dalam hidup saudara kan? Saya hanya mengambil 1 titik kecil di sana. Apakah terlalu berlebihan kalau saya terapkan itu di dalam hal rohani? Tapi boleh juga enggak saya terapkan dalam hal keuangan? Oke. Berarti saudara datang yang tadinya masih biasa-biasa,
Boleh nggak selamanya biasa-biasa? Loh, tapi saya setia, Pastor. Loh, saya setia. Saya nggak meninggalkan Tuhan loh. Itu tadi hamba 1 talenta meninggalkan Tuhan ya? Enggak. Siapa bilang dia ninggalin Tuhan? Enggak. Dikasih lagi sama Tuhan, dikembaliin lagi. Kan nggak dicuri. Tapi apa jawab Tuhannya? Senggol kiri kanan. Hari ini jadi hari pertobatan nasional, saudara. Kadang kita berpikir bertobat itu hanya dari dosa ya. Tapi sadarkah saudara, yang namanya dosa engkau tidak mencapai rencana Tuhan. Yang namanya dosa hamartia itu ya saudara. Kalau anak panah harusnya nancep ke bullseye, titiknya tengah, itu miring, melenceng, itu hamartia. Kalau saudara, in case saudara berpikir yang namanya dosa itu hanya membunuh, dosa itu hanya mencuri, kata hamartia itu artinya anak panah itu melenceng tuh dari titik yang harusnya. Hari ini saya tantang nih. Ternyata pertobatan bukan hanya sekedar dari dosa yang lain, saudara. Tapi berapa banyak di sini yang mau dipakai Tuhan untuk masuk pada bullseye, rencana Tuhan digenapi. Tidak ada satupun yang Tuhan janjikan, yang baik, yang tidak digenapi atas hidupmu. Jadi. Oh come on, kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah. Berarti Pastor, kalau seperti itu, what should I do? Apa yang harus saya lakukan untuk saya bisa memanage dengan baik? Boleh enggak kita belajar dari nol, saudara? Saya tahu setiap kita di tempat ini beda-beda ya ininya. Proporsinya, levelnya berbeda-beda. Tapi saya akan tarik dari yang paling basic dulu, boleh enggak Bapak Ibu? Boleh ya. Dan karena minggu ini tadi saya sampaikan saya masih akan membahas mengenai finance, keuangan. Maka saya akan membagikan kepada saudara 7 poin manajemen keuangan. Yang pertama saudara, yang pertama simple aja, fokus mempertebal cash flow positif. Oke, kan ini dasar loh. Pastor, apa itu cash flow? Arus kas. Apa itu arus kas? Sesederhana keuangan kita itu seperti air yang mengalir. Arus kas adalah arus di mana aliran uang masuk dan uang keluar. Cash flow positif berarti aliran yang masuk lebih besar dari aliran yang keluar. Saya tanya, kalau saudara jadi yang punya kolam, lebih senang banyak ikan masuk apa banyak ikan keluar? Tapi saya tuh heran tuh saudaraku, banyak orang kalau ikannya banyak yang keluar senang tuh. Loh, iya kan? Beli, happy. Uangnya habis, beli, happy. Gak ada uang, gesek, happy. Loh, cash flow positif itu sesederhana apa saudara? Aliran masuk, cash flow positif itu sesederhana gini. Saudara harus tahu dari mana itu uang berasal, kemana dia pergi. Kalau bisa untuk hal yang positif, jangan izinkan, untuk hal yang konsumtif, jangan izinkan dia pergi. Simpel ya. Nah, itu keuangan dasar. Saudara bisa yang satu ini aja, berarti ada chance untuk maju. Loh, simpel kok. Keuangan gak berbelit kok saudaraku. Pastiin aja arus masuk lebih besar dari arus keluar.
Sederhana ya? Boleh ya? Oke ya? Saya lanjutkan yang kedua boleh enggak saudara? Oke? Berarti yang pertama tadi apa? Pahami dari mana aliran uang saudara, lalu dia pergi ke mana. Kalau itu konsumtif, ditahan jangan pergi. Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua, yuk tingkatkan financial IQ. Tidak bisa tidak saudaraku kalau saudara mau meningkatkan manajerial saudara, saudara harus meningkatkan financial IQ. Apa itu financial IQ? Sama seperti IQ, kecerdasan intelektual. Dibutuhkan untuk pendidikan ya saudara. Financial IQ dibutuhkan untuk saudara bisa memanage keuangan dengan baik. Ada banyak orang Kristen, SQ-nya bagus. SQ itu apa? Spiritual quotient. Kecerdasan spiritualnya bagus. Tetapi financial quotient-nya enggak bagus. Itu sebabnya saya paling bingung kalau ada yang tanya sama saya, Pastor, saya sudah puasa. Saya sudah berdoa. Saudara bisa melihat? That is two different thing. Gitu. Spiritual quotient-nya harus ditingkatkan, tapi harus punya financial quotient. Punya kecerdasan keuangan. Nah, yang jadi masalah, ini yang paling gemesin. Nggak ada jalan lain saudara. Saudara dapatkan financial quotient, kecerdasan keuangan, financial IQ itu, quotient itu tidak bisa dengan cara bukunya dibakar, abunya diminum. I wish. Saya harap ada kayak USB yang bisa ditancepin saudaraku. Kayaknya akan lebih cepat gitu saudara. Tapi gak bisa. Nah ini jadi masalah besar orang Indonesia. Banyak gak suka baca. Mau gak mau ada pepatah ngomong gini. The more you learn, the more you earn. Semakin banyak engkau belajar, semakin banyak yang kau dapatkan. Harus belajar. Rajin-rajin baca ya Bapak Ibu. Kenapa? Apa sih bedanya orang dengan punya financial quotient sama yang financial quotient-nya nggak bagus saudara? Orang yang financial quotient-nya nggak bagus, dikasih 100 juta, sudah hampir bisa dipastikan cepat atau cepat habis. Iya saudara, karena ya sudah somehow seperti saya menjelaskan kepada saudara, sekian waktu lalu saya mengajarkan anak saya yang paling kecil. Jen, mulai belajar ya, sekarang bisa dipercaya dalam keuangan. Saya suruh dia bikin pembukuan, saya suruh dia menulis hal simpel saudaraku, pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa. Saya tanya sama dia, Jen ini dapat uang banyak, Jen happy enggak? Happy. Mau diapakan uangnya? Habiskan. Saudara bisa mengerti? Buat yang financial quotient-nya ini belum ditingkatkan, maka seberapapun justru banyak orang kerja keras dengan tujuan setelah ini beli tas branded. Habiskan. Dan habiskan tadi happy hatinya. Justru kalau nggak dibolehin, saudara bisa ngerti maksud saya? Selama financial quotient-nya tidak ditingkatkan dan masih pemikirannya sama, mindset-nya tidak dirubah, ya nggak bisa saudara. Bukan Tuhan nggak memberkati ya. Hujan itu deres. Hujannya deres, tapi kalau embernya lubang,
Saudara boleh taruh ember, hujan turun, tapi lubang. Ada ayatnya saudara. Oh ada ayatnya Bas? Ada. Yuk kita buka. Tuhan tuh ajaib kok saudaraku. Alkitab saudara itu penuh dengan pelajaran ekonomi loh saudara. Amazing. Amsal 21 ayat 20. Ini gak enak lagi ini saudara. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak. Tetapi orang bebal memboroskannya. Lihat kiri kanan dan tanya, kamu yang mana? Gak enak lagi tuh ini saudara. Harta dan minyak ada di rumah orang bijak. Tetapi orang bebal, yang bilang bukan saya loh saudara. Pertanyaannya, saya yang mana? Karena tidak peduli hujannya deres, kalau embernya bocor, ya sudah habis saudaraku. Mau 100 juta, mau 200 juta, mau 1 miliar, habis. Itu sebabnya poin yang kedua nggak bisa enggak, tingkatkan financial IQ. Cara ningkatin nggak ada cara lain. Belajar. Belajar, belajar, belajar. Alkitab juga banyak kok saudara. Ini ayat-ayat kalau saudara menemukan ya, itu sebenarnya di dalamnya maknanya besar sekali. Ini yang ketiga ya. Kita lanjut lagi boleh? Ini juga berat lagi saudara. Simple tapi nggak gampang. Buat anggaran. Sampai di sini dulu, boleh saya tanya, ada di sini yang masih membuat anggaran angkat tangan? Ada, saya lihat tangan-tangan terangkat. Good, turunkan. Dan ikuti anggarannya. Ini saya mau tanya sungkan nih saudara. Yang bikin tadi, yang buat tadi diikuti enggak? Ada yang langsung angguk-angguk luar biasa. Dimulai dari simple saudara. Aliran tadi yang kita inginkan kan besar yang masuk daripada yang keluar. Nah untuk memastikan dia masuk dan tidak keluar, dikasihlah keran. Kerannya namanya anggaran. Ada ayatnya enggak pastor? Ada saudara. Alkitab itu menyenangkan, kan saya udah bilang. Alkitab itu menyenangkan. Lihat, Amsal 27 ayat 23 sampai 24. Ngomong gimana? Kenalilah baik-baik keadaan kambing dombamu. Kan zaman dulu saudara. Loh, ya kan zaman dulu memang orang Israel itu adalah orang yang hidup dari agraria, bercocok tanam dan beternak. Nah Tuhan ngasih perintah, kenalilah baik-baik keadaan kambing dombamu, telinganya masih utuh enggak, kakinya pincang atau enggak, harus kenal. Di sini kalau saudara punya toko, harus kenal toko saudara. Ada enggak yang nyuri dombanya? Harus kenal stoknya. Stoknya memang aman atau ada yang nyuri? Nah, perhatikanlah kawanan hewanmu. Disuruh perhatikan satu-satu saudaraku. Pekerjaannya gimana? Kadang kalau kita nggak hati-hati ya saudara, ada sangat banyak hal yang tidak terduga bisa terjadi. Tuhan ngomong, disuruh hati-hati, disuruh memperhatikan. Kenapa? Nih ayat berikutnya. Karena harta benda tidak abadi. Sekarang saudara boleh punya. Tapi kalau enggak hati-hati, kalau enggak diperhatikan, ayat ini ngomong apakah mahkota tetap turun-temurun. Dari kakek neneknya kaya, dari buyutnya ke atas kaya. Apakah turun sampai ke bawah tetap sama? Loh, ini ayat amazing sekali loh saudara.
Berapa banyak dari saudara yang terus-menerus mengikuti ya, by now saudara tahu Alkitab saudara amazing. Satu demi satu kebutuhan ada jawabannya di sana. Disuruh bikin, disuruh ngitung, disuruh hati-hati, disuruh perhatikan. Kenapa? Jangan kecolongan. Jangan di benak saudara masih 10 ternyata dihitung tinggal 7. Boleh? Boleh ya saudara? Ini kalau nggak hati-hati saudara rasanya kayaknya udah ini deh. Kayaknya masih banyak deh. Ternyata hilang. Kenapa butuh anggaran? Bukan hanya supaya saudara nggak kecolongan. Saudara butuh anggaran supaya saudara bisa sadar financially. Kalau nggak ada anggaran, kalau saudara nggak tahu berapa pemasukan pengeluaran, hai saudaraku, itu kalau bisa keluar terus, dia keluar saudara. Buktikan perkataan saya. Itu semakin saudara nggak taruh anggaran ya, itu remnya blong Pak. Masuk jurang aja saudara nggak sadar kok. Ditanya masih, nggak apa-apa, Belanda masih jauh. Loh nggak ada ininya saudara dari mana taunya? Lah nggak pernah bikin Pak. Banyak orang bahkan ngomong sama saya kayak gini, Pastor, buat apa repot-repot bikin, toh akhirnya habis. Loh justru karena nggak pernah bikin, habis. Itu sebabnya bikin yuk anggaran. Dan sadarkah saudara anggaran memampukan saudara untuk mencapai visi? Apa yang jadi visi saudara? Saudara pengen apa nih? Next yang berikutnya apa? Nah, mungkin buat orang tua visinya anak-anak harus lulus sampai ke jenjang yang lebih tinggi dari saudara. Saya nggak tahu. Bukankah itu butuh anggaran untuk dihitung? Nggak bisa ngawur loh saudaraku. Yuk lanjut lagi boleh? Yang keempat, kalau sudah bagus semuanya nomor 1 dilakukan, 2, 3 dilakukan, 4. Lunasi hutang saudara. Kalau saudara yang tahu akunting saudaraku, ada yang namanya beban, ada yang namanya harta dan beban. Lunasi saudara. Saudara nggak bisa melunasi hutang dengan menambah hutang. Itu ilmunya dari mana? Saya tanya. Bagaimana melunasi hutang dengan menambah hutang? Setahu saya 1 tambah 1 sama dengan 2. Saudara 1 tambah 1, saudara berharap 0. Gimana? Nggak bisa. Tapi soal hutang saya udah nggak usah bahas ya saudara. Buat saudara yang belum datang minggu lalu udah cari YouTube aja deh. Minggu lalu sudah dibahas di sana saudaraku. Jadi saya nggak akan ambil waktu banyak untuk yang nomor 4. Saya langsung gerak ke nomor 5 boleh? Oke. Nomor 5. Tabung dan investasikan uang Anda. Boleh saya kasih tips? Banyak orang melakukan kesalahan ini. Dibelanjakan dulu, sisanya ditabung. Ini banyak yang ketawa nih saudara. Pertanyaannya, memangnya masih sisa? Itu yang susah, jujur sekali Bu. Dibalik yuk. Sudah ditulis dulu, makanya nomor 5 hanya bisa kalau nomor 3 sudah saudara lakukan. Kalau enggak ada nomor 3, nomor 5 enggak bisa. Tetapkan dulu, saudara mau nabung dan invest berapa, baru sisanya boleh dibelanjakan. Kalau enggak, mau sampai lebaran kucing gitu saudara. Ibaratnya saudaraku mau sampai kapanpun, mimpi tinggal mimpi. Pastor, saya maunya juga menabung dan invest, Pastor. Tapi gagal lagi, Pastor. Nanti bulan depan, kok masih gagal ya, Pastor? Karena memang gak boleh, saudaraku.
Jangan dibelanjakan dulu, sisanya ditabung atau diinvestkan. Investkan dulu di awal. Saudara sudah bikin perhitungan dulu dan saudara tetapkan di hati saudara. Sekian ini saudara mau investasi dan nabung. Baru selebihnya baru boleh saudara belanjakan untuk yang lain. Lah kalau enggak cukup pastor, ya harus diatur. Nomor 3 lakukan dulu. Dicari saudara, dari nomor 3 itu saudara bisa ketemu penyebabnya di mana. Gitu. Tapi kalau sudah sampai nomor 5 masih bahas nomor 3, ya sudah ketinggalan kan saudara keretanya, kerjakan dulu nomor 3-nya dulu. Sampai di nomor 5 saudara sudah bisa kerjakan yang nomor 5. Kalau kita orang Kristen, bukan hanya investasi dan nabung yang ditaruh di depan, apa yang ditaruh di depan? Lah, saudara yang ngomong loh ya. Tapi saya senang tuh di keluarga Allah yang kayak gini-gini gak sensi ya Bapak Ibu. Hah? Gak sensi? Karena kita tuh ngerti kok, sebenarnya basically itu kebenaran firman itu nomor 1. Manusia mau ngomong A, B, C, D, E, F, G itu pada akhirnya yang utama antara kita dengan Tuhan. That's it. Nomor 1 ya saudaraku, taruh dulu. Jadi kalau ada di antara saudara yang tanya sama saya, Pastor, apakah persepuluhan dari sisa akhirnya sudah terjawab ya? Oke, sudah terjawab. Jadi dari sini saudara bisa mengerti ya? Oke, next yang berikutnya Pak, ke-6. Kita lanjut lagi boleh? Yang ke-6 apa kalau gitu Pastor? Yang ke-6 bangun pagar pengaman finansial. Ini enggak gampang, tapi harus. Idealnya 3-6 bulan pengeluaran saudara harus saudara bisa sisihkan. Buat saudara yang baru starting, maka enggak akan bisa langsung. Memang harus saudara taruh dulu, terus bertahap. Kenapa saudaraku? Yang ini untuk menjaga kalau ada yang tidak sesuai dengan rencana, saudara enggak crumble, runtuh satu demi satu. Dalam kehidupan kita harus tahu itu, things happen. Things happen. Itu sebabnya 3-6 bulan saudara sisihkan, bukan pemasukan ya saudaraku, pengeluaran. Jadi ketika hal-hal yang urgent, ketika hal-hal yang tidak terduga terjadi, kapal saudara masih tetap bisa berlayar. Itu sebabnya buat sebagian besar dari saudara saya akan katakan ini, jangan lupa asuransi. Saya enggak di-endorse ya saudara. Oke. Setidaknya, Pastor, keadaan saya belum memungkinkan, setidaknya gunakan manfaat fasilitas pemerintah BPJS. Setidaknya. Saudara bisa lebih dari itu, go ahead. Pastor, saya enggak percaya asuransi. Oh boleh, bebas kok, orang bebas kok. Kalau enggak percaya asuransi gimana? Boleh. Saran saya kalau memang demikian ya saudaraku, jumlah premi yang harusnya saudara bayar untuk asuransi, masukkan itu dan dikelola, diinvestasikan. Tapi harus sedisiplin itu, enggak semudah itu saudara. Kalau saudara enggak bisa ya saudara pikirkan, karena enggak bisa saudara harus pilih salah satu. Gitu. Kalau saudara memang enggak percaya, saudara mungkin punya pengalaman yang buruk. Saya pernah Pastor udah bayar premi setiap bulannya, kenyataannya pada saat dibutuhkan, ditarik juga enggak dikasih, ya oke. Tapi itu bukan berarti saudara bisa berhenti loh. Dengan premi yang sama setidaknya masukkan, saudara harus cari jalan, investasikan. Dan harus dalam bentuk yang mudah dicairkan. Untuk yang dana cadangan ini ya saudaraku, ini untuk dana urgent ini saudara nggak bisa saudara taruh dalam bentuk aset. Akan berat saudara, pada saat dibutuhkan belum tentu bisa dilepas. Mungkin yang paling bisa cair cepat mungkin kayak semacam emas, tapi kan dia angkanya akan naik terus. Itu. Nah atau investasi, cuman investasi saudara juga harus hati-hati. Nih nasihat firman, kenapa saya katakan firman Tuhan itu sangat aware terhadap ekonomi saudara. Yuk kita buka ayatnya yuk. Pengkhotbah pasalnya yang ke-11. Ini ngeri sekali nih ayat ini saudaraku.
Pengkhotbah pasalnya yang ke-11, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Nanti saudara baca. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau mendapatnya kembali lama setelah itu. Apa ini saudara? Apa ini? Ini investasi saudara. Nyenengin ya. Ini ayat-ayat tentang ekonomi sudah. Cast thy bread upon the waters, for you shall find it after many days. Ini nyenengin sekali. Lihat ya, ayat yang kedua ya. Berikanlah bagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang. Karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Ini apa saudara? Kalau saudara invest, jangan ditaruh di satu titik. Bagi jadi 8, 7 atau 8. Ini ayat ini bicara itu. Ini nyenengin banget saudara. Ini semua petunjuk ekonomi, nanti saudara baca sampai bawah ya. Nih, taburkanlah benihmu pagi-pagi, jangan memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama-sama baik. Ini semua turun sampai ke bawah ya, saudara baca sampai ayat 8. Itu nanti saudara akan lihat petunjuk-petunjuk keuangan. Banyak orang seringkali jatuh di dalam investasi karena semua dananya ditaruh di satu titik. Begitu satu titik itu kolaps, hancur, habis. Gitu. Jadi kalau saudara mau tahu, pastor, saya tuh nggak tahu pastor nasihat Tuhan tentang keuangan itu apa. Ih saudara, senggol kiri kanan, nggak ada jalan lain. Itu Alkitab nggak bisa saudara bakar, diminum abunya, nggak bisa. Senggol kiri kanan. Baca Alkitab saudara. Sudah ada semua kok. Tuhan itu ajaib. Dia tahu, dia memberikan nasihat satu persatu. Ini kalau saudara baca ya, cakep sekali loh saudaraku. Cakep sekali. Sayangnya ada banyak orang tidak membaca. Akhirnya jatuh. Bahkan ayat firman tuh ada yang ngomong kayak gini, janganlah menjadi penanggung dari sesamamu. Banyak orang datang ke saya ngomong nangis-nangis, pastor, saya menolong sahabat saya, keluarga saya, sekarang malah saya yang akan dilibatkan secara hukum akan ditangkap karena tidak bisa membayar. Firman sudah ada, saudara. Jangan menjadi penanggung dari sesamamu. Jadi satu demi satu, actually semua nasihat-nasihat itu tinggal diapain saudara? Baca. Tinggal dibaca. Nanti hidup saudara ya, kalau saudara lakukan ya saudaraku, dengar ini baik-baik. Hidup saudara itu kayak ada rambu-rambunya. Itu kayak saudara itu dijagai, jangan ke kanan, jangan ke kiri, terus stop, berhenti dulu, hati-hati, itu semua sudah ada saudara. Saudara tempatkan itu satu persatu pada posisinya. Hidupmu selamat. Seperti ayat ini, yang ke-7. Yuk, yang ke-7. Komit dengan perjanjian berkatnya Tuhan. Yuk, ulangan 28 ayat 1 kita baca ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Oke, sampai di sini dulu. Jika engkau baik-baik, berarti itu bagiannya siapa? Oke, katakan saya. Bagian saya disuruh apa? Baik-baik. Bukan cuma denger loh, denger disambi juga denger. Disuruh baik-baik mendengarkan. Cukup hanya baik-baik mendengarkan? Disuruh apa lagi? Melakukan. Senggol kiri kanan lagi, enggak cukup hanya mendengar, harus dilakukan Pak. Percuma kalau enggak saudaraku. Cukupkah mendengar dan melakukan saja? Melakukannya dengan setia. Yang namanya setia enggak hari ini coba-coba, besok sudah enggak. Yang namanya setia enggak 1, 2, 3, 4, 5. Bu, saya tanya, suamimu setia, menikah 25 tahun, tahun ke-30. Ini omong kosong, dalam nama Yesus.
Ya, gimana nanti malah salah ya saya ngomong gini. Si A aja. Saya jangan tanya ke sini aja. Si A aja menikah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun setia, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tahun setia, 25 tahun, 26, 27, 28, 29 setia. Tahun ke-30 selingkuh, saudara bilang itu setia? Tuh, setahun, 2 tahun, 3 tahun, kok jahat? Loh udah 30 tahun loh. 30 tahun. Okay, now you know the answer. Boleh dimunculkan lagi ayatnya? Karena gak cukup hanya setia. Dengan setia apa? Segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Yang namanya segala, kurang 1 boleh gak? Kurang 2 boleh gak? Kurang 3. Kurang 4. Saudara yang ngomong. Oke? Beda kalau saudara nggak tahu. Kalau saudara sudah tahu. Gara-gara saya ngomong, saudara jadi tahu. Dengarkan dengan baik-baik. Lakukan dengan setia. Segala perintah yang disampaikan padamu pada hari ini. Maka dia akan ngerjain bagiannya. Apa bagian Tuhan? Dia yang mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jadi. Saya itu menemukan ya saudaraku, perintah Tuhan itu gak pernah merugikan kok. Dari begitu banyaknya perintah, saya menemukan yang paling diserang itu urusan persepuluhan tuh. Iya gak? Kayaknya saya khotbah yang lain-lain aman tuh, saudara. Tapi begitu saya nyinggung aja sedikit soal persepuluhan kah, soal keuangan kah, itu yang ribut sampai kemana-mana tuh, saudara. Padahal kayaknya juga nggak datang ke sini, saudara. Tapi ikut ribut gitu. Padahal yang di sini senyum semua kan ini. Loh, saya lihat wajah-wajahnya senyum tuh. Ada di sini yang marah, saudaraku? Happy? Ya mungkin ada lah, saudara diam gak mungkin kan, dia marah saya pastor gitu, ya gak mungkin, saya tahu saudara. Mungkin ada juga yang gak setuju, I know. Tapi boleh saya buktikan ini gak saudara? Saya sudah pernah mengatakan ini. Dari saudara berjemaat di keluarga Allah sampai detik hari ini, adakah yang pernah saya telepon dan saya tanya, Pak maaf, persepuluhannya sudah dikirim belum? I prove it saudara. Karena buat saya yang namanya persepuluhan itu antara saudara dengan Tuhan. Tapi saya menemukan belakangan ini ya saudaraku, saya tuh takjub loh. Ternyata di balik persepuluhan kenapa begitu diserang, saya tuh merenungkan loh, kenapa ya? Kenapa ya sampai segitunya yang nyerang ya? Kalau nggak mau kasih kan tinggal nggak usah ngasih tuh. Loh, kayak kenapa? Kok segitunya? Seolah-olah itu sesuatu yang sampai kayak, apakah itu mengajarkan sesuatu hal yang buruk? Lo ngasih ke Tuhan lo. Apa buruknya di situ? Kenapa? Saya tuh pernah ngerenungin itu loh. Kenapa ya? Kok yang lain-lain enggak diserang ya? Kok yang ini segitunya ya? Saya tuh belajar ya saudaraku ya. Tuhanmu tuh Tuhan yang sangat concern terhadap manajemen loh ternyata. Sadarkah saudara di balik persepuluhan ya, itu ada accountability. Saudara gak akan bisa ngasih persepuluhan kalau gak tahu berapa penghasilan saudara. Bisa gak? Pertama kali untuk memberikan persepuluhan, langkah apa yang harus saudara lakukan? Nah, tahu pemasukan tuh. Balik lagi ke poin nomor berapa tadi? Nah, nomor 1 sudah disebut cash flow. Harus positif tuh. Di dalam persepuluhan itu sendiri ya saudaraku, ada poin accountability. Amazing ya. Di dalam persepuluhan ada poin disiplin.
Pertanyaannya jadi simpel sih sebenarnya. Kalau yang 10% aja saudara nggak bisa disiplin, apa garansi dan jaminannya saudara disiplin dengan yang 90%? Amazing nggak? Saya tuh kayak ngenungin itu tuh, wow. Tuhan tuh kayak ngajarin manajemen in the very basic loh saudara. Di dalam persepuluhan itu juga ada kejujuran. Memangnya pendetanya tahu? Ada yang tahu. Saudara tulis persepuluhan 10.000 juga nggak ada yang tahu. Saudara tulis persepuluhan 100.000 juga nggak ada yang tahu. Berarti di dalam persepuluhan itu sendiri, the very basic, you need to be honest to your God. Ngeri ya saudara. Saya tuh semakin mempelajari itu karena justru sebenarnya dari satu pemikiran. Kenapa ya dari Januari sampai Desember yang lain gak diserang? Kok yang ini? Segitunya. Apakah saya mengajarkan saudara untuk membunuh? Apakah saya mengajarkan saudara untuk berselingkuh? Saya ngajarin untuk memberi kepada Tuhan loh. Enggak pun enggak apa-apa. Saudara berurusan dengan Tuhan? Coba renungkan perkataan saya ini. Tapi yang amazing lagi yang terakhir ya saudaraku. Persepuluhan mengajarkan kesetiaan. And that's not easy. Saya hanya berdoa ya di tempat ini dia menemukan pengelola-pengelola yang setia. Kenapa? Karena lebih dari orang yang ada di kiri kanan saudara, lebih dari bahkan orang yang paling mengasihi saudara. Dia yang paling kepingin untuk melihat saudara dibawa from glory to glory to another level of glory. Bangkit berdiri yuk, sama Tuhan yuk. Yang paling menyenangkan saudaraku, saya tuh senang sekali saudara, kalau apa ya, kalau kita sudah melakukan bagian kita ya saudara. Next, kita tuh berhak ngomong. Yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kalau saudara belum melakukan bagian saudara, it's not fair loh. Terus menerus ngomong sama Tuhan, mana Tuhan? Kenapa Tuhan belum? Karena ingat hukumnya kan bukan satu pihak. Hukumnya kan perjanjian, covenant. He is the covenant God. Itu sebabnya ada sisi perjanjian lama, perjanjian baru toh. He is the covenant God. Do our part. Jangan tuntut terus his part. Do your part. How do I know my part, Pastor? Bagaimana saya tahu bagian saya? Pelajari itu satu persatu dengan teliti, saudara. Once you have done it, lagu ini buat saudara. Saudara bisa ngomong sama dia, bahkan di tengah masalah sekalipun. Dia izinkan, you can be sure. Karena dia Tuhan yang menggenapi perjanjiannya. Nggak akan bisa, nggak akan diizinkan bahkan. Kalau itu pun terjadi saudara, firman Tuhan mengatakan, pada saat dia jatuh, tangannya akan menopang sehingga dia bangkit kembali. Once you do your part, once again saudara bisa ngomong, yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang
sejati yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Kau membuat mujizat sejati. Sungguh Engkau Yesus Tuhan. Kau membuat mujizat sejati. Oh Yesus Kau membuat mujizat sejati. Yesus. Saudara tahu nggak? Saudara boleh buka mata sebentar. Dalam Alkitab itu kalau saudara cari ya, semua prinsip manajemen itu banyak sekali. Pernahkah saudara menemukan prinsip manajemen di dalam mujizat 5 roti 2 ikan? Anak kecil itu membawa dan menyerahkan 5 roti 2 ikan kepada Tuhan. Pertama, Yesus menyuruh orang duduk berapa saudara? Itu diatur loh sama Tuhan, 50, 100. Itu apa? Manajemen. Bukan hanya itu saja, Yesus berdoa mengucap syukur ke atasnya, manajemen dikonekkan sama surga. Tadi kan, hujan turun, tapi juga butuh orang untuk mengelola. Ketika kuasa berjalan, saudaraku, masih sisa 12, diperintahkan dikumpulkan, tidak ada yang terbuang. Itu apa lagi, saudara? Manajemen lagi. Banyak di antara kita kadang terbuang kan. Gak diatur dengan maksimal tuh. Tuhan kita tuh Tuhan yang amazing kok saudaraku. Itu sebabnya dia mencari pengelola yang setia. Engkau yang mau angkat kedua tanganmu yuk. Hamba-Mu berdoa saat ini, setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Engkau Allah yang mempunyai heaven and earth. Engkau yang mempunyai surga dan bumi. Surga itu begitu kaya. Bumi ini diciptakan Tuhan begitu indahnya. Jadikan kami pengelola-pengelola-Mu yang setia Tuhan. Sehingga ketika Kau percayakan 1, 2, 5, even more than that. Kami bisa dipakai untuk menjadi alat-Mu. Kau berkati setiap tangan-tangan yang terangkat. Kami memberikan persembahan kami dengan ucapan syukur sebab Engkau begitu setia di dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Yesus Tuhan kami berdoa. Kita sama-sama katakan amin.